Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar hari ini? Ibu berharap kalian dalam keadaan sehat dan dalam keadaan semangat untuk belajar. Nah, anak-anak, kita bertemu hari ini untuk belajar bahasa Indonesia tentang teks fabel. Sebelumnya, Ibu akan mengingatkan kepada kalian untuk selalu menaati protokol kesehatan. Yang pertama, menjaga jarak, mencuci tangan memakai sabun, dan yang terakhir memakai masker. Nah, Ibu di sini memakai masker ingin menunjukkan kepada kalian bahwa menggunakan masker tidak mengurangi atau tidak mengganggu aktivitas kita. Nah, sebelum pelajaran kita mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Anak-anak, hari ini kita akan belajar mengenai fabel dengan kompetensi dasar mengidentifikasi informasi tentang fabel atau legenda daerah setempat yang dibaca dan didengar. Adapun tujuan pembelajarannya adalah menyimpulkan ciri unsur cerita fabel pada teks yang dibaca atau didengar. Nah, anak-anak, apakah kalian tahu apa itu teks fabel? Apakah kalian pernah membaca cerita tentang kancil dan buaya? Atau pernah membaca cerita tentang singa dan si tikus? Nah, itu merupakan contoh dari fabel. Cerita fabel merupakan cerita tentang kehidupan binatang yang berperilaku menyerupai manusia. Fabel termasuk jenis cerita fiksi, bukan kisah tentang kehidupan nyata. Jadi itu hanya imajinasi dari pengarangnya saja. Teks fabel sering disebut sebagai cerita moral karena pesan yang ada di dalam cerita biasanya berkaitan erat dengan moral. Nah, sekarang kita akan belajar mengenai ciri-ciri fabel. Fabel mengambil tokoh dari para binatang. Watak tokoh para binatang digambarkan ada yang baik dan ada yang buruk seperti manusia. Tokoh fabel dapat berpikir, berkomunikasi, dan bertingkah laku seperti manusia. Cerita memiliki rangkaian peristiwa yang menunjukkan kejadian sebab akibat. Rangkaian sebab akibat diurutkan dari awal sampai akhir. Selanjutnya, konflik dalam fabel mencakup permasalahan dunia binatang yang hampir sama dengan kehidupan manusia. Fabel lengkap dengan penggunaan latar waktu, latar tempat, maupun latar suasana. Fabel biasanya menggunakan latar yang berupa alam seperti hutan, sungai, maupun kolam. Ciri bahasa yang digunakan yaitu menggunakan kalimat naratif, menggunakan kalimat langsung yang berupa dialog para tokoh, dan menggunakan kata sehari-hari dalam situasi tidak formal atau menggunakan bahasa percakapan. Selanjutnya adalah struktur teks fabel, yaitu orientasi, komplikasi, resolusi, dan yang terakhir koda. Mari kita bahas dari yang pertama, yaitu orientasi. Orientasi merupakan bagian yang menunjukkan awal kejadian cerita atau latar belakang bagaimana peristiwa tersebut bisa terjadi. Dalam orientasi biasanya berisi tentang pengenalan latar cerita yang berkaitan dengan nama tokoh, waktu, ruang, dan di mana peristiwa tersebut terjadi. Dan yang kedua adalah komplikasi, merupakan peristiwa di dalam cerita yang memperkenalkan konflik. Dalam komplikasi ini sudah muncul konflik yang dialami oleh tokoh. Yang ketiga yaitu resolusi. Resolusi merupakan tahap di mana munculnya berbagai solusi dari konflik yang dialami oleh tokoh. Nah, yang keempat yaitu koda.
Koda merupakan bagian akhir cerita yang berisi tentang pelajaran yang dapat diambil dari peristiwa tersebut. Sekarang kita akan membahas mengenai kebahasaan dalam teks fabel. Yang pertama, menggunakan kata kerja yang berupa kata kerja transitif dan intransitif. Kata kerja transitif adalah kata kerja yang memerlukan objek dalam kalimat, misalnya memegang, mengangkat, dan sebagainya. Selanjutnya, kata kerja intransitif adalah kata kerja yang tidak memerlukan objek dalam kalimat, misalnya tidur, diam, mandi, seperti itu. Kebahasaan dari teks fabel yang selanjutnya adalah adanya penggunaan kata sandang, si dan sang. Sebagai contohnya adalah si singa, si tikus, si harimau, si raja hutan, seperti itu. Kemudian adanya penggunaan keterangan tempat dan waktu. Adanya penggunaan kata hubung lalu, kemudian, dan akhirnya. Bahasa yang digunakan bersifat naratif atau berurutan, di mana berupa dialog yang mengandung kalimat langsung dan menggunakan bahasa informal sehari-hari. Nah, anak-anak, kita akan membahas mengenai unsur-unsur fabel. Unsur yang pertama yaitu tema. Tema merupakan gagasan yang mendasari cerita. Selanjutnya adalah tokoh. Tokoh merupakan orang atau hewan yang menjadi pelaku dalam cerita. Tokoh itu ada berbagai jenis, bisa tokoh protagonis, tokoh antagonis, tokoh utama, maupun tokoh pembantu. Selanjutnya adalah penokohan. Penokohan merupakan pemberian karakter pada tokoh. Selanjutnya adalah alur. Alur merupakan jalannya cerita, bisa berupa alur maju, alur mundur, maupun alur campuran. Nah, selanjutnya yaitu sudut pandang. Sudut pandang merupakan gaya pengarang dalam bercerita. Sudut pandang bisa berupa sudut pandang orang pertama seperti aku atau saya, ataupun sudut pandang orang ketiga seperti nama tokoh, dia, ia, ataupun mereka. Selanjutnya yaitu setting atau latar, yaitu tempat dan waktu kejadian serta suasana dalam cerita. Dan yang terakhir adalah amanat. Amanat merupakan pesan yang disampaikan oleh penulis. Nah, yang terakhir anak-anak, kita akan membahas mengenai jenis fabel ditinjau dari pemberian watak dan latarnya. Yang pertama yaitu fabel alami. Fabel alami menggunakan watak tokoh binatang seperti pada kondisi alam nyata. Misalnya, kura-kura diberi watak lamban, singa diberi watak buas dan ganas. Selain itu, fabel alami menggunakan alam sebagai latarnya, misalnya di hutan, sungai, kolam, dan sebagainya. Yang kedua yaitu fabel adaptasi. Merupakan fabel yang memberikan watak tokoh dengan mengubah watak aslinya pada dunia nyata. Misalnya, landak diberi watak pemalu, serta menggunakan tempat-tempat lain sebagai latar, misalnya di rumah atau di jalan raya. Nah, anak-anak, tadi kita sudah belajar mengenai cerita fabel dari pengertiannya, cirinya, strukturnya, kebahasaannya, unsur-unsurnya, maupun jenisnya. Nah, sekarang tugas kalian adalah mencari sebuah teks fabel, kemudian kalian menyimpulkan berdasarkan ciri-ciri dan unsur dari cerita teks fabel. Oke anak-anak, sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dan rajin belajar.